Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Natasha dengan NIM 06520220082 dari kelas B2. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja proposal saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Aplikasi Android Offline terhadap hasil belajar sejarah siswa di SMA 5 Bulukumba. Bab 1 ada pendahuluan, bagian A latar belakang masalah. Bagian B rumusan masalah. Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut. Nomor 1, bagaimana pengguna aplikasi Android offline dalam pembelajaran? Sejarah di kelas 10 SMA 5 Bulukumba. Nomor 2, bagaimana pengaruh penggunaan media aplikasi Android offline terhadap hasil belajar siswa di SMA 10 Negeri 5 Bulukumba. Bagian C, tujuan. 1. Untuk mengetahui penggunaan aplikasi Android offline dan pembelajaran sejarah di kelas 10 SMA 5 Bulukumba. 2. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan media aplikasi Android offline terhadap hasil belajar siswa di kelas 10 SMA Negeri 5 Bulukumba. Bagian D, manfaat penelitian. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh siswa cara menggunakan aplikasi belajar melalui Android dalam rangka memperbaiki proses kegiatan pembelajaran sejarah yang menjadi tanggung jawabnya dan tercapai tujuan pembelajaran yang diinginkan, dan hasil penelitian ini juga diharapkan dan dapat menjadi pembanding bagi peneliti. Bab 2, landasan teori. Rincian teori. Bagian A, pembelajaran sejarah. Bagian B, media pembelajaran. Nomor 1, teori pengembangan media pembelajaran. Ada enaktif, ikonik, simbolik, abstrak yang dipengaruhi oleh kemampuan dalam bahasa dan logika. 2, fungsi media pembelajaran. Keefektifan proses belajar mengajar sangat dipengaruhi oleh faktor media, metode dan media pembelajaran yang digunakan. Nomor 3, manfaat media pembelajaran. Dalam bukunya Asyrat Aksyat mengemukakan bahwa manfaat media pembelajaran adalah sebagai berikut. Bagian A, media pembelajaran dapat memperjelas penyajian dan pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses hasil belajar. Bagian B, media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan motivasi belajar sehingga menimbulkan motivasi belajar. Interaksi langsung antara siswa dengan lingkungannya dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Nomor 4, prinsip pemanfaatan media pembelajaran. Media pembelajaran digunakan dalam rangka upaya peringatan atau mempertinggi mutu proses kegiatan belajar mengajar. Ada bagian A, penggunaan media pembelajaran hendaknya dipandang sebagai bagian yang integral atau suatu sistem pembelajaran dan bukan hanya sebagai alat bantu yang berfungsi sebagai tambahan yang digunakan bila anggap perlu dan hanya dimanfaatkan sewaktu-waktu dibutuhkan. Bagian B, media pembelajaran hendaknya dipandang sebagai sumber pembelajaran yang digunakan dalam usaha memecahkan masalah yang dihadapi dalam proses belajar mengajar. Nomor 5, klarifikasi media pembelajaran. Media hasil teknologi cetak, media hasil teknologi audiovisual, media hasil teknologi berbasis komputer, media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer. 1, strategi menghafal, yaitu strategi belajar yang dilakukan dengan cara menghafal ide-ide dan dari sebuah teks. 2, strategi elaborasi, yaitu strategi belajar dengan cara mengaitkan materi yang dipelajari dengan materi yang relevan. Nomor 3, strategi pengaturan, yaitu strategi belajar yang dilakukan dengan cara mengelompokkan konsep-konsep
agar menjadi kategori-kategori yang bermakna. Nomor 4, strategi pemantauan pemahaman, yaitu strategi belajar yang dilakukan dengan cara memantau proses belajar yang sedang dilakukan. 5, strategi efektif, yaitu strategi belajar yang dilakukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar: faktor eksternal, faktor instrumental, faktor internal. Adapun faktor-faktor stimulasi belajar, faktor-faktor metode belajar. Faktor-faktor individual: bagian C, kesadaran sejarah; bagian D, kerangka berpikir; bagian E, hipotesis. Bab 3, rancangan penelitian. Bagian B, definisi operasional. Hasil belajar, media pembelajaran, pretest dan posttest, kelas kontrol dan kelas eksperimen. C, sampel dan populasi. 1, populasi. 2, sampel. Bagian E, instrumen penelitian. Bagian F, penguji instrumen. 1, uji validasi. Bagian G, uji reliabilitas. Bagian H, pelaksana penelitian. Satu, tahap persiapan, tahap observasi, pembuatan proposal penelitian, pembuatan instrumen penelitian, perjanjian penelitian. Tahap pelaksana eksperimen, validasi internal, kedewasaan, sejarah, lokasi, testing instrumen. Validasi eksternal, interaksi. Nomor 1, metode pengumpulan data, teknik analisis data, pengkajian asumsi, keterangan, frekuensi yang diobservasi, C kuadrat, X2 C kuadrat, FH sama dengan frekuensi yang diharapkan. Nomor 2, penerapan teknik analisis data. Keterangan: X1 rata-rata sampel 1, X2 rata-rata sampel 2, N1 jumlah sampel, N1 jumlah 2, JK1 jumlah kuadrat 1, JK2 jumlah kuadrat 2. L, uji hipotesis penelitian. Baik di sini selanjutnya ada daftar pustaka.